Di sebuah kota kecil yang dipagari oleh perbukitan hijau, hiduplah dua sahabat bernama Banyu dan Angin. Nama mereka mewakili sifatnya. Banyu seperti air, tenang, pendiam, dan selalu mengalir dengan pikiran yang dalam. Angin, seperti namanya, bersemangat, ceplas-ceplos, dan membawa energi kemanapun ia pergi. Mereka bersahabat sejak kecil. Banyu ingat betul bagaimana Angin, si anak baru yang berani mendatanginya, yang sedang menyendiri di taman bermain dan berkata, "Aku suka sepatumu, warnanya seperti biru langit." Sejak saat itu, mereka menjadi bagai dua sisi mata uang yang berbeda namun tak terpisahkan. Masa kecil mereka diwarnai dengan petualangan kecil. Mereka membangun benteng dari kardus, berburu capung di sore hari, dan berbagi satu es krim rasa stroberi dengan 2 sendok. Banyu yang pemalu selalu dilindungi oleh keberanian Angin. Sementara, kegelisahan Angin seringkali ditenangkan oleh ketenangan Banyu. Waktu terus bergulir. Mereka beranjak remaja, lalu dewasa. Pilihan hidup mereka pun mulai berbeda bagai dua rel kereta yang terpisah. Banyu memilih untuk kuliah di jurusan sastra di kota yang sama, mencintai sunyi dan kata-kata. Angin, dengan api di matanya, merantau ke ibu kota untuk belajar di sekolah film, mencintai keramaian dan cerita dalam gambar. Awalnya mereka rutin bertelepon, bercerita tentang hari-hari mereka, tapi lalu kesibukan masing-masing mulai menyita waktu. Percakapan mereka berkurang dari setiap hari, menjadi seminggu sekali, sebulan sekali, hingga akhirnya hanya sekedar likes di foto media sosial satu sama lain. Banyu melihat kehidupan Angin yang glamor melalui layar ponselnya. Pesta, syuting, dan wajah-wajah baru. Ia merasa dunianya yang sunyi dan sederhana tiba-tiba terasa sangat membosankan. Angin, di sisi lain terkadang melihat foto Banyu yang sedang asyik membaca di kedai kopi tua dan merasa rindu pada kedamaian yang tidak ia temukan dalam hiruk-pikuk ibu kota. Suatu hari, Banyu menerima telepon. Suara Angin di sebelah sana terdengar pecah, berbeda dengan semangatnya yang biasa. "Ban, bisakah aku menemuimu?" "Ban, bisakah aku menemuimu?" bisiknya. Tanpa pikir panjang, Banyu menjawab, "Tentu, aku di sini." Keesokan harinya, Angin pulang. Ia duduk di teras rumah Banyu, dengan mata sembab dan bahu yang lunglai. Proyek film pertamanya gagal total. Kritik pedas, investor yang mundur, dan kepercayaan dirinya hancur berantakan. Banyu tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan. Ia membuatkan Angin teh hangat dan duduk di sampingnya dalam sunyi yang nyaman. Ia tidak memberi ceramah motivasi atau nasihat. Ia hanya ada. Pada malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Angin menangis melepaskan semua beban yang dipikulnya sendirian selama ini. Beberapa bulan kemudian, giliran Banyu yang dilanda badai. Naskah novel pertamanya ditolak oleh penerbit. Keraguan akan kemampuannya menghantuinya, membuatnya terjebak dalam kubangan pikiran negatif. Kali ini, Angin yang muncul. Ia tiba-tiba saja ada di depan pintu rumah Banyu dengan sekotak pizza dan film-film komedi lama favorit mereka. "Ayo kita nonton, jangan dipikirkan dulu," ujar Angin menyeringai. Mereka tertawa lepas menonton film bodoh itu. Angin tidak pernah sekalipun menyebutkan soal naskah atau penolakan. Ia hanya membuat Banyu tertawa, mengingatkannya pada hal-hal sederhana yang membahagiakan. Keesokan paginya, Angin berkata, "Ban, aku baca naskahmu. Itu bagus. Aku tahu itu. Jangan berhenti." Kata-kata sederhana itu yang datang dari seseorang yang paling mengenalnya, berarti lebih dari segala pujian dari orang lain. Itu adalah benih keyakinan yang Banyu butuhkan. Mereka menyadari sesuatu yang sangat penting. Persahabatan mereka tidak lagi seberapa sering mereka bertemu atau berkomunikasi. Itu adalah tentang pemahaman yang tak terucapkan.
Itu adalah tentang mengetahui bahwa ada satu orang di dunia ini yang tidak peduli seberapa jauhnya jarak atau lamanya waktu, akan selalu mengerti bahasa jiwa mereka tanpa perlu banyak penjelasan. Persahabatan mereka seperti pelangi. Mereka adalah dua warna berbeda, banyu yang biru tenang dan angin yang kuning berenergi. Terpisah, mereka hanya warna. Namun, ketika bersatu lagi setelah badai kehidupan menerpa, mereka menciptakan sesuatu yang indah, kuat, dan penuh makna. Dan mereka tahu, tidak peduli badai apa lagi yang akan datang, warna mereka akan selalu menemukan cara untuk bersatu kembali, membentuk pelangi yang mengingatkan mereka pada arti sebenarnya dari sebuah ikatan yang disebut sahabat.